Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Agustina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah suatu proses perencanaan kurikulum untuk memperoleh kurikulum yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah perubahan perilaku siswa. Macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada The Administrative Landscape Model. Model ini sering disebut landscape karena dikembangkan dari atas ke bawah. Gagasannya dari penjabat atau administrator pendidikan. Pelaksanaan pengembangan kurikulum di tingkat bawah menggunakan prosedur-prosedur administrasi yang bersifat sentralistik. Yang kedua ada The Grassroots Model. Model ini adalah lawan dari model administratif. Pengembangan kurikulumnya berada di tangan guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Yang ketiga ada The Demonstration Model. Model demonstrasi tadinya dirancang untuk memperkenalkan inovasi kurikulum skala kecil. Kemudian ada upaya untuk menerapkannya dalam revisi kurikulum dalam program yang luas, sehingga mendapat sanggahan dalam kalangan masyarakat. Yang keempat ada Beckham System Model. Di bukunya ia mengemukakan adanya 5 langkah kritis dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu A. Menentukan lokasi bisa berupa kelas atau sekolah. B. Memilih dan mengikut sertakan personalia. C. Mengorganisasikan personalia tersebut ke dalam tim. D. Menentukan implementasi kurikulum. Dan E. Evaluasi kurikulum. Yang kelima ada Taba Interface Model. Pengembangan kurikulum model ini lebih menitik beratkan kepada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai proses perbaikan dan penyempurnaan melalui tahapan-tahapan yang harus dikembangkan dan dilakukan oleh para pengembang kurikulum. Yang keenam ada Rogers Interpersonal Relation Model. Dalam bukunya, ia mengungkapkan bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan manusia. Menurutnya, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Yang ketujuh ada The Systematic Action Research Model. Perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yakni suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, dan guru. Yang kedelapan ada Emerging Technical Model. Mereka mengemukakan bahwa kecenderungan-kecenderungan baru tumbuh berdasarkan 3 orientasi, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Kesembilan ada model Taylor. Model ini bersifat merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi. Menurut Taylor ada 4 yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua menentukan pengalaman belajar, yang ketiga mengorganisasikan pengalaman belajar, dan yang keempat evaluasi. Yang ke-10 ada model Oliva. Menurut Oliva, suatu model kurikulum harus bersifat simpel, komprehensif, dan sistematik. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, ada 12 komponen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada perumusan filosofi, yang kedua analisis kebutuhan masyarakat, yang ketiga tujuan umum, yang keempat tujuan khusus, yang kelima ada pengorganisasian rancangan dan implementasi, yang keenam menjabarkan tujuan umum, yang ketujuh menjabarkan tujuan khusus, yang kedelapan menetapkan strategi pembelajaran,
evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir 12 evaluasi kurikulum. Yang ke-11 ada model dinamik Skillback. Menurut Skillback, model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ke-12 ada model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran dan terjadi terus-menerus. Ada 5 tahap dalam pengembangan kurikulum, yakni yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus, yang kedua menentukan pengalaman belajar, yang ketiga menentukan isi atau materi, yang keempat mengorganisasikan pengalaman dan bahan belajar, dan yang kelima evaluasi. Yang ke-13 ada model Audrey dan Howard Nichols. Nichols menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum. Audrey dan Nichols mendefinisikan kembali metodenya Taylor, Taba, dan Wheeler dengan menekan pada kurikulum proses yang bersiklus atau bentuk lingkaran. Dan ini dilakukan demi langkah awal, yaitu analisis situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols, yaitu gambaran model pengembangan kurikulum di Indonesia. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, kurikulum selalu berubah dari Orde Lama sampai saat ini. Pada masa Orde Lama, kurikulum yang terakhir digunakan adalah kurikulum 1964. Pada masa Orde Baru lahir 4 kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum 1968 berlaku sampai 1975, dan yang kedua pada tahun 1984 dibuat kurikulum baru dengan nama kurikulum 1975. Yang ketiga, pada tahun 1994 dikeluarkan kurikulum baru yaitu 1994. Kurikulum ini menjadi kurikulum terakhir yang dikeluarkan Orde Baru. Kurikulum yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu kurikulum 2013. Siswa didorong lebih untuk memiliki tanggung jawab kepada lingkungan maupun memiliki kemampuan berpikir kritis. Tujuannya adalah membentuk generasi produktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Selesai sudah penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.